Allah kita Allah yang luar biasa. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Bahkan setiap doa kita pasti dijawab tepat pada waktunya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan bagian terbaik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh menumbuhkan kita, yang boleh menguatkan kita, yang boleh menghibur kita. Haleluya. Ada satu pujian yang menguatkan saya. Ketika kita berdoa, Tuhan selalu jawab tepat pada waktunya. Dan itu sungguh terbukti dalam hidup saya. Dan saya percaya itu juga yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya menunggang sejenak bangkit berdiri. Tak selalu
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Nah Tuhan, ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan padamu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kami. Ini waktu kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Puji Tuhan, hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, dan hari ini judul khotbah saya adalah menepis kecemasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 10 Oktober adalah satu tanggal yang diperingati oleh dunia sebagai Hari Kesehatan Mental. Oleh WHO ditetapkan bahwa 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Mental. Itu sebabnya 2 minggu yang lalu ya di Aletheia, STT Aletheia ada acara yang diinisiasi oleh Persetia ya, Persekutuan Sekolah Teologia se-Indonesia, membahas hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental. Nah, berangkat dari 10 Oktober yang merupakan kesehatan mental inilah saya terinspirasi untuk menyampaikan firman Tuhan terkait dengan yang namanya kecemasan. Apa itu cemas, Bapak Ibu? Kecemasan di dalam definisi psikologi adalah percampuran antara perasaan takut dan was-was terhadap masa depan yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat khusus. Artinya gak jelas apa sebabnya, tapi ada beberapa orang yang mengalami perasaan takut dan was-was terhadap masa depan, dan itu bersifat individu. Nah, inilah yang disebut dengan kecemasan di dalam pengertian psikologi. Nah, saudara,
ketika kita bicara mengenai kecemasan, secara sadar atau tidak sadar banyak orang yang dalam kondisi saat ini ya, dunia yang semakin modern ini mengalami berbagai macam kecemasan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal ya, perhatikan gambar saya ini ya. Hamba Tuhannya itu ganteng, masih muda, usianya 30-an, dia memimpin gereja yang terbesar di California ya. Jemaat yang dia pimpin itu 30.000 Bapak Ibu, nggak main-main, 30.000. Tetapi pada tahun 2019 akhir memasuki tahun 2020, dunia kekristenan dikejutkan oleh hamba Tuhan yang namanya Jared Wilson ini bunuh diri. Nah, saya mengutip salah satu Twitternya ya, dulu namanya masih Twitter ya, sekarang kan X ya. Salah satu tulisan dia di cuitan di Twitternya, di sekarang itu X-nya, yang menggambarkan kondisi kejiwaan pria yang namanya Jared Wilson ini. Dia bilang bahwa loving Jesus doesn't always cure anxiety, but that doesn't mean Jesus doesn't offer us compassion and comfort. Artinya mengasihi Yesus, perhatikan baik-baik kalimat dia, mengasihi Yesus tidak selalu menyembuhkan kecemasan. Mengasihi Yesus tidak selalu menyembuhkan kecemasan, tetapi itu bukan berarti Yesus tidak pernah menawarkan persahabatan dan kenyamanan. Dia selalu melakukan itu. Seorang hamba Tuhan yang hari ini fenomenal, sangat terkenal oleh karena kasus kesehatan mental yang membuat dia bunuh diri. Ada banyak, tulisannya itu banyak sebetulnya, saya hanya mengutip terkait dengan kecemasan, anxiety ini. Dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu tidak membuat seseorang itu kemudian sembuh dari kecemasannya. Mencintai Tuhan tidak membuat kita itu kebal terhadap kecemasan, walaupun kenyataannya Tuhan itu selalu menawarkan persahabatan, menawarkan kenyamanan, dan Yesus selalu melakukan itu. He always does that. Dia selalu menawarkan persahabatan, tetapi faktanya kecemasan itu tidak bisa kita hindarkan. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja secara mental, tidak mengalami kondisi-kondisi gangguan. Kenapa? Ternyata orang yang mengalami kecemasan, merasa takut dan was-was akan masa depan, itu tidak hanya Jared Wilson. Ada hamba Tuhan yang sangat terkenal dalam perjanjian lama yang juga mengalami sakit secara mental, sickness healthy itu. Siapa dia? Kita lihat di sini. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai yang keempat, saya akan bacakan Bapak Ibu. Maka takutlah ia ini Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang saya tampilkan di sini Bapak Ibu, tidak bergantung seberapa hebat kita punya iman, tidak didasarkan kepada seberapa luar biasa kita di dalam pelayanan, tetapi yang namanya kecemasan yang berujung pada depresi, stres dan sebagainya, itu menyerang setiap orang. Itu membelenggu setiap orang sehingga dia tidak bisa berkutik apa-apa. Seperti yang tadi saya katakan bahwa yang namanya kecemasan itu adalah ketakutan dan was-was, khawatir akan masa depan
di mana kekhawatiran itu tidak didasarkan pada dasar yang jelas dan itu bersifat individual. Mari kita renungkan sekarang. Apakah kita nggak pernah mengalami kecemasan? Pasti. Anak-anak muda apa yang dicemaskan? Masa depan. Seringkali di kelas saya katakan bahwa 2 tema utama kecemasan anak remaja, anak muda adalah 1, masalah jodoh, 2, masalah pekerjaan. Itu 2 tema utama kecemasan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Sehingga ya saya masih ingat minggu yang lalu Bu Eva kasih ilustrasi ada anak remaja atau di mana yang bunuh diri. Padahal anak remaja ini tidak mempunyai tanggungan untuk mencukupi keluarga, untuk menafkahi keluarga, tapi kok bunuh diri. Karena memang tingkat kecemasan, stres yang dihadapi setiap kelompok usia itu berbeda. Anak-anak remaja tema utamanya adalah masa depan dan pasangan hidup. Jadi bagian anak muda ini ya saya ingin sampaikan ya, nggak usah takutlah terhadap masa depan dan pasangan hidupmu. Tuhan pasti sediakan kok. Amin. Bagi orang tua, kita juga punya kecemasan yang temanya beda dengan anak-anak muda. Apa temanya kecemasan orang-orang tua? Mungkin tunjangan hidup. Mungkin bagaimana nanti anak-anak ini mentas ya, pekerjaan anak-anak kita, rumah tangga anak-anak kita, mungkin cucu kita. Tetapi kita juga memikirkan kira-kira besok kalau saya sudah tua, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya seringkali ngobrol dengan istri saya ya, karena memang sebetulnya usia-usia saya ini adalah usia-usia yang mendekati pensiun gitu, emeritus gitu. Ya besok kalau kita tua ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Mau buka warung mungkin, toko kelontong mungkin, tapi itu adalah ungkapan daripada kecemasan kita terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia itu bukan nabi yang sembarangan. Dia salah satu nabi terbesar dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Dia juga mengalami kecemasan, dan kecemasan itu tidak tertangani, berujung pada depresi. Dan ketika Elia ini depresi, dia bilang, cukuplah itu sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang menyebabkan munculnya kecemasan? Apa yang membuat kecemasan itu kemudian berujung pada stres, depresi, dan lain sebagainya? Hal yang pertama yang saya lihat dalam kehidupan Elia, kecemasan itu bersumber dari perasaan Elia yang gagal di dalam pelayanan. Saya akan ajak kita semua untuk melihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Perhatikan jawabnya. Jawab Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan ayat ke-10 Bapak Ibu. Itu ungkapan dari seorang hamba Tuhan besar yang mengalami kekecewaan, yang mengalami kecemasan yang begitu dalam oleh karena dia merasakan gagal di dalam pelayanannya. Ayat ke-10 dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tapi gagal. Saya bisa mengaminkan ketika Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya. Bayangkan Bapak Ibu, 3,5 tahun
Elia melakukan pelayanan pada saat Israel mengalami kekeringan yang luar biasa, 3,5 tahun. Bukan rentang waktu yang pendek, itu cukup lama. Elia melayani Tuhan, khotbah bagi orang-orang Israel, 3,5 tahun. Kesulitan air, beban yang berat. Saya seringkali ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan, ya, yang pelayanannya mengalami kekeringan, tidak ada pemasukan dari gereja. Seringkali saya sebagai pimpinan di sinode, ya, telepon kepada hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di pedesaan, berapa sih persembahan gereja, ya, pemasukanmu berapa, ya, kemudian apakah cukup untuk kebutuhan hidupmu. Dan seringkali mereka berkata jauh dari cukup dan lain sebagainya. Elia mengalami, Bapak Ibu, 3,5 tahun. Jadi dalam kesulitan secara pemenuhan kebutuhan. Kenapa? Karena Israel mengalami kekeringan. Dan di dalam kondisi yang begitu berat, Elia terus berkhotbah. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang berikutnya. Tetapi orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Tetapi orang Israel meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Tetapi orang Israel membunuh nabi-nabimu. Hanya aku sendiri. Elia betul-betul depresi karena merasakan pelayanannya itu gagal total. Tidak ada satupun orang Israel yang mendengar khotbah saya. Tidak ada satupun orang Israel yang oleh karena khotbah saya kemudian bertobat dan berbalik menyembah kepada Tuhan. Tidak ada. Ini yang menyebabkan Elia mengalami kecemasan yang berujung pada depresi tadi. Saya gagal. Saudara, seringkali secara tidak kita sadari, ya, kita juga kerap kali juga merasakan kegagalan. Gak usah nunjuk 1, 2, 3. Saya sendiri kadang-kadang merasa terselip di dalam hati saya. Sekian puluh tahun saya melayani pekerjaan Tuhan, kok rasanya tidak ada sesuatu pencapaian yang membanggakan dalam hidup saya, dan seringkali terselip ada perasaan gagal. Itu manusiawi, merasa gagal. Saudara, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita terkait dalam teks ini, ya, di dalam benak pemikiran saya, bukankah 1 minggu yang lalu Elia ini melakukan perkara yang supranatural, yang ekstraordinari? Bukankah 1 minggu yang lalu Elia ini berhadapan dengan Ahab bersama dengan 450 nabi-nabi Baal, dan mereka mengadakan festival kuasa Allah? Elia menang. Dia tidak segan untuk membunuh 450 nabi-nabi Baal. Dia dengan cukup gagah berani berhadapan dengan Ahab, raja Israel, tanpa ketakutan sedikit pun. Tetapi berselang 1 hari, tiba-tiba ketika dia mendapat ancaman dari Isabel, dia melarikan diri dan kemudian berkata, Tuhan, saya ini hamba gak berguna, ambil saja nyawaku. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu dari kisah Elia ini, ketika Elia itu mengalami keberhasilan, mengalami kegemilangan di dalam pelayanan, itu semata-mata oleh karena campur tangan Tuhan. Ketika Elia kemudian terpuruk dalam kelemahan, itulah kekuatan Elia sendiri. Di mana Tuhan ingin berkata kepada kita, sumber kekuatanmu itu bukan pada kekuatanmu, sumber kehebatanmu itu bukan pada prestasimu, tapi sumber kekuatan itu hanya berasal daripada Tuhan. Sehingga emosi, moodnya Elia ini sungguh naik turun dengan luar biasa. Kalau dalam bahasa psikologi hari ini, Elia ini mengalami gangguan bipolar diseases,
moodnya itu begitu cepat berubah. Kemarin menggebu-gebu sampai berkata, kirimkan api dari sorga, bakar persembahan itu. Kemudian dibilang 450 nabi harus dibunuh. Kemudian orang-orang Israel dipaksa untuk menyembah Tuhan. Ahab diperintahkan pulang. Begitu luar biasa. Berselang 1 hari, enggak 1 tahun Bapak Ibu, berselang 1 hari, Elia kemudian terpuruk, mengalami kecemasan dan berujung pada depresi. Kenapa itu bisa terjadi? Teks ini mengajarkan kepada kita, karena di dalam kedagingan Elia merasa seluruh pelayanannya adalah kegagalan semata. Saudara yang terkasih Tuhan, ketika kita merasakan kegagalan, ya, kita merasakan kita ini terpuruk, kita nggak ada harganya dan sebagainya, hari ini saya ingin sampaikan, itu gejala yang manusiawi. Jangan ketika kita mengalami kegagalan itu kita membiarkan kecemasan itu meningkat menjadi stres, kemudian meningkat menjadi depresi, meningkat menjadi neurosis, dan akhirnya seperti Jared Wilson tadi, bunuh diri. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa dampak daripada orang yang mengalami kecemasan yang berujung pada depresi tadi? Orang ini lari dari persoalan. Saya akan bacakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai yang keempat, Bapak Ibu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ketika kita membaca teks ini sepintas, ya, kita kurang bisa memahami betapa terpuruknya orang yang bernama Elia ini. Perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan bahwa si Elia itu berlari, ya, meninggalkan Yisrael menuju kepada Berseba. Itu lintas negara, Bapak Ibu. Dari Israel utara ke Israel selatan. Dari Yisrael menuju Berseba. Jarak yang ditempuh diperkirakan itu antara 150 km sampai 200 km. Saudara bisa bayangkan kalau hanya Malang Surabaya itu antara 80 sampai 90 km. Tetapi yang ditempuh oleh Elia ketika dia melarikan diri itu antara 150 sampai 200 km. Tujuannya apa? Lari sejauh-jauhnya dari Berseba. Banyak orang berkata bahwa si Elia ini takut menghadapi kematian. Saya tidak setuju. Bukankah pada ayat yang keempat dikatakan ambil nyawaku, artinya dia tidak takut tentang kematian. Bahkan Bapak Ibu, bukankah 1 hari yang kemarin yang dihadapi oleh Elia itu manusia yang lebih punya power, punya kuasa dibanding Isabel? Siapa? Ahab. Ahab adalah raja, suami daripada Isabel. Itu yang dihadapi. Dia berani menantang Ahab. Tetapi ketika mendapat ancaman daripada Isabel, kenapa dia harus lari? Nah, saudara, ketika dia lari seperti yang saya katakan tadi, dia tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan. Tidak ada teks, tidak ada ayat yang menyebutkan ketika Isabel memberikan ancaman kepada Elia, kemudian Elia duduk dan berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong saya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya harus bagaimana? Tidak ada teks yang mengatakan begitu. Dia langsung mengambil kesimpulan sendiri, kekuatan sendiri. Ini yang menyebabkan Elia jatuh terpuruk.
kemudian dia melarikan diri. Nah, saudara, orang yang mengalami kecemasan, mengalami anxiety tadi, mengalami kecemasan yang berujung pada depresi, dampak yang muncul, fenomena yang muncul itu jelas, dia selalu lari dari persoalan, tidak berani menghadapi. Kalau kita berpikir secara logika, bukankah kemarin Elia berani berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal? Bukankah kemarin Elia berani berhadapan dengan Raja Ahab? Tapi sekarang kok nggak berani? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga hanya dengan perempuan yang namanya Isabel, Elia harus lari terbirit-birit. Saya ingin sampaikan buat kita semua Bapak Ibu, masalah kesehatan mental ya, ini banyak kali kita hadapi. Mungkin ada di antara kita yang malam-malam terbangun dan kemudian ada banyak pikiran yang berkecamuk, memikirkan bagaimana situasi kehidupannya, bagaimana besok, bagaimana anaknya, bagaimana kebutuhan kehidupan ekonomi saya, bagaimana macam-macam. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menasihatkan, jangan andalkan kekuatanmu. Berlututlah kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku enggak kuat, aku enggak sanggup, aku enggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Elia aja gagal kok Bapak Ibu, apalagi kita. Jared Wilson, hamba Tuhan kontemporer yang begitu luar biasa, bunuh diri kok, apalagi kita. Kita nggak akan sanggup menghadapi berbagai macam tekanan hidup tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Elia lari, takut. Dengan jelas ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi, menghindari persoalan, lari dari persoalan. Nah, ini merupakan dampak yang nyata dari orang yang mengalami kecemasan. Hadapi persoalan itu. Bukankah Paulus pernah berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kenapa kita tidak berani berkata begitu? Atau seperti beberapa minggu yang lalu ketika saya sampaikan tentang bagaimana Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang luar biasa itu, Daud berani berkata, dengan nama Allah pencipta alam semesta, aku datangi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari orang yang mengalami kecemasan dan berujung pada depresi, dia akan lari dari persoalan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya, apa yang terjadi dalam kehidupan Elia selanjutnya? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Perhatikan di dalam teks ini Bapak Ibu, ketika Elia mengalami keterpurukan, ketika Elia mengalami depresi, tekanan yang begitu berat, apa yang terjadi? Apa yang membuat Elia kemudian bangkit kembali, tegar, kuat, dan berjalan lebih kencang menuju Horeb? Karena Elia mengalami pemulihan. Apa yang membuat Elia dipulihkan? Bukan karena kehebatan Elia Bapak Ibu, tapi karena semata-mata inisiatif Tuhan yang datang
kepada Elia. Perhatikan baik-baik. Di dalam kondisi yang terpuruk, di dalam kondisi yang lemah setelah berjalan 150 km, ya kan? Kemudian bujangnya ditinggalkan, dia masuk ke padang gurun, dia terbaring. Dalam kondisi yang letih lesu, baik fisik maupun psikis, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dua keletihan yang dialami oleh Elia ini cukup dahsyat. Letih secara fisik karena habis berjalan berlari sekian ratus kilometer. Kedua, secara psikis karena dia mendapat ancaman tidak hanya dari Yezebel tapi dari orang-orang Israel yang tidak suka sama dia. Satu kali Bapak Ibu, ada satu pemahaman baru yang saya dapatkan, dan kemudian ketika saya masuk di kelas counseling, saya tanya kepada para mahasiswa, apa yang membedakan orang sakit fisik dan orang sakit psikis? Macam-macam jawabannya. Tapi saya mau sampaikan begini, perbedaannya itu jelas. Orang yang sakit fisik, orang itu pasti sangat berharap untuk sembuh. Kalau luka, dia bebat. Kalau batuk, dia minum obat. Kalau panas, dia minum obat. Jadi orang yang sakit fisik selalu punya harapan untuk sembuh. Saudara nggak mungkin kalau misalkan kena luka, kemudian luka itu semakin saudara perlebar, ya, saudara tidak cuci dan sebagainya. Pasti kita pingin sembuh. Tetapi Bapak Ibu, orang yang sakit psikis tidak punya kemampuan untuk berharap menjadi sembuh. Dalam teori psikologi Bapak Ibu, orang itu kalau punya persoalan psikis dan tidak tertangani, itu akan semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh sampai tidak ada pertolongan apapun. Rentetannya misalkan, ya saya kasih contoh. Pertama, orang itu stres. Tiap orang kita dapat stres. Saya dapat stres, Bapak Ibu dapat stres. Tapi stres ini kan memang penting untuk kita itu maju dalam kehidupan. Ada deadline. Pengusaha-pengusaha ada deadline-nya, tanggal 7 kirim ya, itu stres. Tetapi yang ingin saya sampaikan begini, ketika stres ini tak tertangani dengan baik, stres itu akan membuat kita menjadi turun, mengalami yang namanya depresi. Depresi ini sudah mulai kita ini kehilangan fungsi sosial kita. Mandi biasanya sehari 2 kali, sekarang 2 kali, 2 hari sekali baru mandi. Makan nggak nikmat, tidur nggak nyenyak. Itu yang terjadi kalau kita mengalami depresi. Ini nggak tertangani Bapak Ibu. Depresi ini membuat kita menjadi turun lagi yang namanya neurosis. Udah mulai gelambiar neurosis ini. Mulai ketawa-ketawa sendiri, mengurung diri di kamar, tiba-tiba cerita ketemu si A, si B, ketemu setan, ketemu malaikat, macam-macam. Itu sudah halusinasi. Itu dalam kondisi yang neurosis. Ini enggak tertangani, turun lagi Bapak Ibu, menjadi yang namanya schizofren. Nah, schizofren ini sudah enggak bisa ditolong lagi. Jalan-jalan telanjang di pinggir jalan dan sebagainya. Artinya apa? Psikologi sendiri memahami bahwa orang yang mendapat gangguan psikis itu tidak mungkin dengan kekuatan sendiri berharap untuk sembuh. Itu teorinya. Itu sebabnya kalau kita betul-betul menghadapi kondisi mental yang buruk, pertolongan kita satu-satunya siapa? Tuhan. Ya memang kalau dalam psikologi ya datang ke psikolog, konseling, psikiater dan sebagainya. Tapi kita melihat dalam skup Elia ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan datang. Ada inisiatif dari Tuhan, dikatakan bangun. Jangan terus engkau tenggelam dalam depresimu. Jangan terus engkau tenggelam di dalam stresmu. Jangan engkau tenggelam dalam kekecewaanmu, bangun kamu. Setelah bangun apa dikatakan? Makan, supaya kuat engkau, makan. Kemudian Tuhan apa? Dikasihlah roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Saudara, saya mau sampaikan, Tuhan tahu kebutuhanmu. Kendi dan roti ini bisa bermakna psikis, bisa bermakna fisik. Tapi artinya Allah menyediakan kebutuhanmu supaya engkau bangkit dari keterpurukan itu. Makan itu.
Setelah dimakan, diizinkan tidur lagi supaya pulih. Setelah itu apa? Disuruh bangun lagi, makan lagi. Dan apa yang terjadi? Setelah Elia dalam kondisi yang fit, Tuhan memberikan tugas berikutnya. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah, dan kemudian Elia berjalan 40 hari, 40 malam ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan seperti si Jared Wilson tadi. Ya, dia tahu bahwa Tuhan menyediakan persahabatan. Dia tahu bahwa Tuhan menyediakan kenyamanan. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Elia oleh Tuhan diberikan persahabatan, diberikan kenyamanan, comfort diberikan kepada Elia. Perbedaan antara Elia dengan Jared Wilson apa? Jared Wilson walaupun tahu bahwa Yesus melakukan itu, tetapi dia tetap bunuh diri, tetap menghabisi dirinya. Sedangkan Elia bangkit dan kemudian melakukan pelayanan yang lebih luar biasa dibanding hari-hari yang lalu. Saudara, saya tidak tahu apakah kita mengalami kecemasan. Waktu saya sakit, saudara, tanya istri saya juga mengalami gitu. Saya bilang, udahlah, hidup saya sudah selesai sampai di sini. Saya nggak ngerti mau kayak apa. Tapi Tuhan sayang saya. Saya nggak ngerti bagaimana ceritanya kayak apa, tiba-tiba paru-paru saya bersih, tiba-tiba jantung saya normal, tiba-tiba yang namanya hiata hernial itu tidak ada persoalan. Dada saya tidak lagi dibelah, kemudian sehat, sampai dokternya bingung, saya akan kerja apa Pak? Terus itu saya bilang, kamu harus melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Harus melakukan. Hari ini Bapak Ibu saya ingin sedikit bersaksi sebelum saya akhiri. Saya berpikir, setelah saya tidak menjadi ketua umum sinode, pelayanan saya mungkin akan sedikit enteng buat saya. Ternyata tidak. Hampir setiap bulan saya harus pergi melakukan pelayanan ke luar kota. Ada beberapa yang saya tolak. Desember saya harus ke Medan karena ulang tahun sinode GKB. Tapi saya bilang enggak. Kemarin ditelepon lagi, Pak kapan ke Tebing Tinggi? Pak kapan ke Tumbang Tapus di Kalimantan dan sebagainya. Karena ketika Tuhan memberikan kesembuhan buat saya, bukan hanya untuk kebutuhan saya, tapi untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara mengalami kondisi yang cemas, kondisi yang beban berat, kondisi takut akan masa depan, seperti saya bilang tadi, izinkan Tuhan menyapa engkau. Amin. Izinkan Tuhan datang memeluk engkau dan berkata, anakku, istirahatlah, makanlah, minumlah berkat yang telah aku sediakan. Tapi ingat, ketika engkau sudah kuat, bukan kekuatan itu untuk dirimu sendiri, tetapi untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Elia berjalan 40 hari, 40 malam, berangkat ke Gunung Horeb, dan dia lakukan. Kiranya saudara, dengan pemberitaan firman ini, segala kecemasan di hati kita, segala perasaan stres, depresi, anxiety tertepis karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak.